Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Idh qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya lisan ini mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat panjang umur, kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu beraktivitas dalam kehidupan ini. Salah satunya berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik fardu maupun sunnah, mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak tambahan-tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hati-hati kita akan menjadi hati yang penuh dengan kebahagiaan, menjadi hati yang penuh dengan ketenangan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut, karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita mampu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berjanji kepada kita tidak akan pernah menurunkan azab kepada hamba-Nya yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kepada kalian
menurunkan azab kepada kalian in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amantum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu memanfaatkan segala apa yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kebodohan menjadi alam yang penuh dengan cahaya, dari alam yang penuh dengan kegelapan menjadi alam yang penuh dengan keterangan, yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan keilmuan dan keyakinan. Dan mudah-mudahan salawat ini sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga mencakup kepada kita semuanya yang selalu istiqamah dengan ajaran dan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang teramat baik ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Takwa yang menjadikan kita hamba-hamba manusia-manusia yang selalu istiqamah di dalam menjalankan segala perintahnya. Takwa yang menjadikan kita manusia-manusia yang selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perbekalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meninggalkan kehidupan dunia ini, takwa merupakan bekal yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini pula yang menjadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki min haitsu la yahtasib, jika kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. 5 hari yang lalu kita telah menjalankan suatu ibadah, di mana ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Ibadah yang sangat mengorbankan segala sesuatu yang kita cintai. Ibadah yang harus dilalui dengan suatu keikhlasan dalam hati kita. Ibadah yang harus kita penuhi dengan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, dengan munajat yang begitu lama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan munajat yang begitu lama, padahal Nabi Allah Ibrahim alaihi salam merupakan seorang nabi yang dicintai oleh Allah. Bahkan mendapat gelar Khalilullah, mendapat gelar sahabatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermunajat, Rabbi habli minas salihin, Allah ingin melihat bagaimana keikhlasan dan kesabarannya tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meminta sesuatu yang kita inginkan, terkadang kita inginkan instan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan begitu keyakinannya, keimanannya kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah segala apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Ud'uni fastajib lakum, memohonlah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah apa yang kalian pinta, apa yang kalian inginkan. Keyakinan yang luar biasa. Ini yang harus ada pada diri kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala keyakinan ini benar-benar menancap dalam kehidupan kita, tertanam dalam hati kita, maka insya Allah hati-hati kita menjadi hati-hati yang terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu pondasi dalam kehidupan kita. Tatkala hati ini sudah beriman kepada Allah, mengerti dan memahami akan arti keimanan itu, maka insya Allah di dalam menjalani kehidupan ini kita ridha dan ikhlas dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita lihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak dan istrinya yang masih kecil, anaknya Ismail alaihi salam, ke suatu kota, ke suatu negara di mana negara tersebut merupakan negara yang tandus. Tidak ada air ataupun makanan, bahkan tidak ada orang satupun. Tapi keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam akan segala perintah yang Allah berikan kepadanya dijalani dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Bagaimana ketawakalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Yang ini semuanya harus ada pada diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mempunyai keinginan, yang selalu mempunyai cita-cita, sehingga tatkala kita mempunyai keinginan dan cita-cita, kita tidak memaksakan cita-cita itu akan terwujud karena ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya hanya memerintahkan kepada kita untuk berusaha, untuk bercita-cita, tetapi bukan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, karena hasil merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau mempunyai cita-cita yang baik, mempunyai satu tekad yang luar biasa, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memaksakan apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan berhasil, agar apa yang kita inginkan terwujud, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan akan keberhasilan tersebut, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang berputus asa, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang penuh dengan segala ambisi. Tapi tatkala kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk kita. Kita lihat lagi kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala untuk menjalankan perintah penyembelihan anak yang dia cintai sebagai permata hati, pelipur lara, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketawakalan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu surprise, memberikan suatu hadiah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengganti Ismail alaihi salam dengan domba yang sangat besar, dengan gibas yang sangat gemuk. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang penyabar di saat Allah berikan ujian kepada kita. Selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan juga pasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang singkat, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini benar-benar bisa kita jalani dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بصلاة نبيكم قديما وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وترد بها الفتنة عني اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.